Om Swastiastu. Baik adik-adik semua, salam ketemu kembali di pertemuan berikutnya ini. Semoga lagi-lagi kita semua diberikan kesehatan. Semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dengan orang-orang yang paling dicintai. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita lakukan sebelumnya berkaitan dengan konsep keluarga. Jadi pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah saya berikan beberapa konsep mengenai keluarga dan kemudian adik-adik juga sudah mampu memberikan tanggapan dari materi yang sudah saya sampaikan. Dari rekapannya hampir semuanya sudah aktif dan bisa memberikan tanggapan-tanggapan sesuai dengan apa yang adik-adik sudah pahami. Nah, terkait dengan konsep-konsep kemarin itu ada definisi keluarga, kemudian tahap-tahap perkembangan keluarga, 5 tugas keluarga bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan tahap-tahap perkembangan keluarga itu sudah saya sampaikan sebelumnya, sehingga pada saat ini barangkali saya hanya menyampaikan secara kilas saja, karena di slide ini juga masih ada terkait dengan tahap-tahap perkembangan keluarga yang dikembangkan oleh Dipal tersebut. Baik itu tahapnya dan kemudian apa tugas-tugas daripada keluarga di masing-masing tahap perkembangan tersebut. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tahap perkembangan keluarga tersebut jadi dihitung dari anak pertama daripada keluarga tersebut. Jadi saya contohkan, apabila di keluarga tersebut memiliki anak lebih dari satu, ada 2 atau 3, di mana anak pertama itu berumur misalnya saat ini sedang sekolah, baik itu sekolah dasar, SD, SMP. Kemudian anak kedua itu belum sekolah, dan kemudian anak ketiga baru lahir, bayi itu misalnya. Kira-kira keluarga ini ada pada tahap perkembangan yang mana? Itu kan menjadi pertanyaannya. Yang satu sudah sekolah, yang kedua belum sekolah, yang ketiga baru lahir, bayi. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami, sehingga ini ada tahap perkembangan keluarga di A gitu misalnya. Tidak ada nanti menyebutkan ini tahap perkembangan keluarga sekolah, prasekolah, baru lahir. Nggak ada 3 seperti itu. Sehingga di dalam konsepnya ini adik-adik harus ingat bahwa hitungan daripada tahap perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertama. Ingat ya, jadi anak pertama. Sehingga tahap berapa keluarga ini yang saya ilustrasikan tadi? Ada pada tahap sekolah. Ya, karena anak pertama itu ada di tahap mereka sudah bersekolah. Ya, baik itu tadi di SD maupun SMP. Ya, anak pertamanya. Ya, contohlah tadi misalnya SMP anaknya ini. Yang kedua belum sekolah, berarti tahap sekolah gitu ya. Nah, itu yang akan adik-adik pakai patokan dasar nantinya di dalam menentukan ini keluarga ada pada tahap perkembangan yang keberapa. Baik. Nah, jadi kita lanjut berikutnya ya. Nah, ini kemarin sepertinya kita sudah membahas terkait dengan tahap dan tugas perkembangan keluarga tersebut yang dikembangkan oleh Edwin Dupal. Jadi kemarin ada berapa adik-adik, masih ingat? Masih ingat? Oke. Nah,
Jadi ini ya ada 8 tahapan di Duval tersebut. Ya, jadi pasangan baru menikah, menunggu kelahiran, mempunyai bayi, prasekolah, usia sekolah. Ya, hati-hati dengan remaja, gitu kan? Kemudian melepas masyarakat dan berdua kembali. Nah, pasangan pemula atau baru menikah, tugasnya apa kemarin? Masih ingat? Ya, jadi buka kembali ya. Kalau belum ingat, mudah-mudahan masih ingat. Ya, karena di sini tidak bisa saya menggali responnya adik-adik karena kita daring seperti ini, karena menggunakan media yang paling sederhana, karena mengingat juga kemarin itu banyak keluhan-keluhan daripada mahasiswa menggunakan Zoom. Ya, jadi ketika kita meeting seperti ini dan bisa interaksi langsung, ternyata kuota yang dihabiskan oleh kegiatan ini sangat banyak, sehingga kita sederhanakan daringnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan juga membantu, karena kondisi seperti ini ekonomi juga sangat sulit sekali, sehingga paling tidak kita bisa tetap menyampaikan topik materi dengan baik dengan secara daring, tetapi tidak memberatkan secara ekonomi. Ya, mudah-mudahan itu tidak mengurangi daripada makna. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan masih ingat tugas-tugas daripada keluarga pasangan baru menikah tersebut. Ya. Jadi seperti ini tugas-tugas umumnya yang bisa dilakukan. Ya, saling memuaskan antar pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar. Karena baru menikah tentu ini mertuanya, ya ini ipar dan lain sebagainya. Kalau itu tidak bisa kita adaptasi, tentu akan menimbulkan masalah. Khususnya masalah kesehatan, bisa jadi stres, tengkar aja dengan ipar, rebutan warisan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kayak itu ya. Merencanakan dengan matang jumlah anak, kemudian memperjelas peran masing-masing pasangan. Itu fokusnya. Kemudian keluarga menunggu kelahiran anak, mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental menjadi ortu. Ya, jadi menjadi ortu ini perlu disiapkan. Tidak segampang apa yang dipikirkan. Sehingga adik-adik berpikir nanti kalau saat menikah. Ya, nanti kalau sudah jadi orang tua ini gimana? Saya apakan ini anak? Bisa nggak merawat anak dan lain sebagainya? Itu mentalnya harus sudah disiapkan. Ya. Sampai kehadiran orang ketiga dalam kategori anak ini menjadi beban. Kemudian mempersiapkan berbagai kebutuhan daripada si anak. Nah, kemudian lanjut keluarga yang memiliki bayi, baru memiliki bayi. Tugasnya ngapain di sana? Tentu ASI adalah hal yang utama, ya terutama minimal 6 bulan itu harus diberikan kasih sayang, sosialisasi dengan lingkungan keluarga besar, diperkenalkan bayinya, diajak jalan-jalan. Nah, hati-hati kalau kondisi saat ini. Kemudian tetap adaptasi kehadiran anggota keluarga baru maupun dalam hubungan seksual. Ya, jangan nanti salah satu pasangan fokusnya ke bayi, lupa dengan pasangannya. Sehingga nyambi pasangannya. Jangan sampai ya. Karena nggak diperhatikan oleh ibu, dia lebih fokus ke bayi, akhirnya si ayah ngambek. Nah, tugas lain mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan. Itu sudah harus dikerjakan. Prasekolah ya tentu menyiapkan hal-hal yang bisa dilakukan sebelum sekolah tersebut. Jadi tetap ya dibina, ya nanamkan nilai normal yang baik, kemudian diajak sembahyang untuk memperkenalkan keyakinan nilai-nilai agama, budaya daripada keluarga. Nah, ini penting. Ya. Jadi play, bermain pada anak. Jangan dituntut prasekolah sudah belajar. Apalagi saat ini kan udah belajar matematika, bahasa Inggris, ya. Stres anaknya. Harusnya waktunya bermain, nggak ada waktu bermain. Ya, sehingga pas nanti waktunya belajar akhirnya bosan. Barangkali perlu kita imbangkan. Kemudian membantu anak sosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya.
ya menanamkan rasa tanggung jawab. Ya, berikan dia tanggung jawab minimal melakukan pekerjaan rumah yang minimal ya untuk dia kerjakan. Kalau tidak dikerjakan itu diperingati dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian keluarga anak usia sekolah ya. Jadi memenuhi kebutuhan sekolah, buku, tas, baju dan lain sebagainya, membiasakan belajar secara teratur, kemudian membantu menyelesaikan tugas-tugas daripada anak, kemudian memberikan pemahaman pengertian kepada anak bahwa pendidikan itu sangat penting. Kemudian membantu anak sosialisasi baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan luar di sekolah. Ya, jadi saya pengalaman anak pertama itu adaptasi dengan lingkungan luar itu dia susah. Ya, nah itu yang perlu kita kenalkan bahwa oh dia itu temannya, dia itu bisa diajak bermain, bekerja sama dan lain sebagainya sehingga mereka berani. Kemudian keluarga dengan anak remaja. Nah, ini terutama pada adik-adik ini. Memberikan perhatian lebih pada anak remaja. Benar enggak? Ya, kalau enggak diperhatikan merasa dicuekin gitu ya. Bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah. Memberikan kebebasan tetapi ada batasnya. Ya, tidak sebebas-bebasnya. Pertahanan komunikasi dua arah. Jadi anggap anak nanti adalah sebagai partner atau teman. Kemudian melepas anak ke masyarakat. Mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan kekeluargaan, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggal anak-anak. Ya, jadi si bapak ibu sekarang sudah siapkan diri. Nanti anaknya pergi atau anaknya menikah, dia akan hidup berdua lagi. Ya, jadi segala kegiatan akan lebih banyak dilakukan berdua. Nah, sehingga ini disiapkan tadi harus berdua, tetap jaga keintiman, menjaga kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi baik itu dengan anak, cucu, menantu, dan lain sebagainya. Memperhatikan kesehatan masing-masing daripada pasangan. Kemudian masa tua lansia. Ya. Nah, jadi intinya saling menyiapkan diri. Siapa tahu siapa yang lebih dahulu pergi, sehingga yang satunya udah siap. Ya, jadi ini hal yang kita lakukan di tahap-tahap perkembangan keluarga. Nah, kemudian berikutnya, ya, jadi faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan pada keluarga? Jadi banyak faktor barangkali yang bisa mempengaruhi. Kita bahas beberapa faktor yang berkaitan dengan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Jadi faktor-faktor itu ada faktor fisik, psikis, sosial, maupun faktor budaya. Nah, faktor fisik, ya jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Ross Yamirosaki dan Goldstein tahun 1990. Jadi dari hasil risetnya beliau itu menemukan bahwa ada hubungan yang positif antara perkawinan dengan kesehatan fisik. Nah, kira-kira gimana itu? Jadi dilihat di sini ketika ada pasangan yang menikah, baru menikah, ya ternyata kesehatan fisiknya itu semakin baik, baik itu yang wanita maupun yang pria. Ya, nah jadi ini digambarkan apakah memang karena pasangan ini sudah ada yang melakukan perawatan, ada yang sudah memperhatikan dan lain sebagainya, sehingga yang dulunya salah satu pasangan itu mungkin mengalami sakit-sakitan, saat menikah akhirnya udah hilang itu sakit. Ya, nah itu ditemukan oleh Ross ya dan Goldstein ini. Ya mungkin dulunya mungkin salah satu misalnya asma, tetapi ketika menikah asmanya mulai jarang muncul. Nah, barangkali itu dilaporkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ross ini. Sehingga faktor fisik itu, penyakit fisik itu
bisa dipengaruhi oleh kondisi pernikahan atau adanya pasangan. Nah, kemudian berikutnya faktor psikis. Ini juga dari penelitian. Jadi tingkat kecemasan istri ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan suami. Kira-kira apa pendapatnya adik-adik? Ternyata setelah menikah ini si istri lebih cemas dibandingkan suami. Ya, nah apakah ini karena baru menikah, nantinya dia akan hamil, nantinya dia akan punya anak, bagaimana cara merawat anaknya? Apakah itu big question-nya sehingga mereka merasa cemas ya saat menikah ini, ya saat berkeluarga ini. Kalau si suami santai-santai aja, apa itu yang memungkinkan, yang menyebabkan sehingga si wanita lebih mudah stres pada saat menikah dibandingkan suami. Kemudian faktor sosial. Nah, jadi didapatkan di sini semakin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula pemahamannya tentang kesehatan. Ya tentu ini secara logika kita bisa terima. Kalau orang dengan status sosial yang tinggi, dia pasti sudah memiliki derajat ekonomi yang baik, sudah bisa mengakses informasi dengan mudah, ya, sudah bisa bergaul dengan orang-orang dengan leluasa. Nah, sehingga dia sudah semakin tahu, semakin bisa berperilaku yang baik, ya, sehingga kesehatan bagi pasangan yang memiliki status sosial lebih ini akan lebih baik status kesehatannya, ya. Nah, ini penjelasan tadi. Kemudian faktor budaya. Jadi terkait dengan keyakinan dan praktek kesehatan yang dilakukan. Ya, jadi faktor budaya, bagaimana keyakinan daripada seorang individu atau keluarga terhadap kesehatan. Kalau ada keluarga yang yakin bahwa kesehatan itu tidak dipengaruhi oleh faktor fisiologis maupun fisik, yang dia yakini bahwa sakit itu diakibatkan oleh gangguan orang, black magic, dan lain sebagainya, nah itu akan mempengaruhi daripada derajat kesehatan. Kemudian nilai-nilai keluarga. Jadi keluarga menanamkan bagaimana hidup perilaku hidup bersih dan sehat dari sejak kecil. Mencuci tangan minimal, ya. Kemudian diajarkan bagaimana perilaku sehat, makanannya yang teratur, istirahat, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau itu ditanamkan di budaya keluarga dari awal, nah barangkali ini akan bisa meningkatkan status derajat kesehatan keluarga. Kemudian peran dan pola komunikasi. Jadi semakin intens daripada anggota keluarga ini berkomunikasi, saling bertukar pendapat, saling menceritakan permasalahan dan lain sebagainya, itu juga akan bisa meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian coping daripada keluarga. Setiap ada masalah, bagaimana mekanisme pemecahannya? Apakah destruktif atau konstruktif? Kalau destruktif, coping daripada keluarga, nah ini yang berbahaya nanti, ya. Ya, misalnya kalau keluarga punya masalah, tidak ada yang saling menceritakan. Masalah daripada keluarga hanya disimpan di salah satu anggota keluarga yang nantinya akan menyebabkan terjadinya munculnya masalah yang besar. Jadi coping itu harus konstruktif. Ya, coping itu harus positif untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi daripada derajat kesehatan. Nah, kemudian berikutnya di Indonesia, jadi di dalam keluarga itu sudah diatur kriteria daripada kesejahteraan keluarga. Jadi sudah ada garis-garis poin-poin yang mengatur yang mana disebut dengan keluarga prasejahtera, sejahtera, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya. Sorry. Nah, jadi tahap-tahap keluarga sejahtera.
Jadi ada beberapa tahapan tersebut. Jadi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, 2, 3, dan 4. Yang mana disebut dengan keluarga prasejahtera? Ada kriterianya, sejahtera tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan 4 itu juga ada kriterianya. Jadi ada indikator-indikator untuk menentukan bahwa ini disebut keluarga prasejahtera, ini keluarga sejahtera 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, ini keluarga yang tahap 1. Jadi keluarga itu sudah mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Sudah kan adik-adik semua? Makan 2 kali sehari atau lebih. Adik-adik berapa kali makannya? 1 kali. Itu karena kemauan adik-adik, mungkin karena diet dan lain sebagainya. Kalau memang tidak, barangkali sudah bisa makan minimal 2 atau 3, mungkin lebih, tambah camilan dan lain sebagainya. Kemudian pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan. Ada nggak adik-adik kuliah pakaiannya sama, jalan-jalan sama, kemudian menghadiri undangan teman ulang tahun juga sama? Tentu enggak, ya kan? Kemudian rumah sebagian lantai bukan tanah. Ya, jadi ini kriteria yang disebutkan untuk menentukan keluarga itu sejahtera tahap 1. Kemudian di derajat kesehatan, bila ada anggota keluarga yang sakit atau pasangan itu ingin melakukan KB, itu dibawa ke sarana atau petugas kesehatan. Itu sudah mampu dilakukan, dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Itu sejahtera tahap 1. Kalau ini semua tidak bisa, nah ini disebut prasejahtera, ya. Kemudian yang sejahtera tahap 2, ya sama, melaksanakan ibadah. Makan, jadi makannya sudah makan daging atau ikan atau telur sebagai lauk. Minimal 1 kali dalam seminggu. Ya, adik-adik pasti setiap kali makan ada lauk sayurnya. Kemudian minimal dia dapat pakaian baru dalam 1 tahun terakhir. Karena ini kita kan budayanya sering kali kalau di kita misalnya setiap hari raya ada dikasih 1 minimal pakaian atau mungkin kegiatan-kegiatan tertentu. Kalau adik-adik mungkin ada yang seminggu 1 pakaian ya baru yang dimiliki. Luas lantai tiap penghuni rumah 8 meter, anggota keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir. Ya, jadi itu tahap 2. Kemudian bisa baca tulis. Kemudian anak usia sekolah, ya itu harusnya sekolah dia sudah bisa ikut sekolah. Kemudian minimal ada anggota keluarga yang sudah memiliki penghasilan kalau sudah umurnya lebih dari 15 tahun. Kemudian anak hidup ya H2 atau lebih. Ya, kemudian masa push saat ini memakai alat kontrasepsi, jadi ber-KB. Sejahtera tahap 3, upaya keluarga untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan agama. Sembayangnya pasti sudah, tinggal menambah lagi terkait dengan pengetahuan. Kemudian keluarga mempunyai tabungan. Ya, adik-adik punya tabungan? Punya ya. Tabungannya dari uang yang dikasih orang tua. Makan bersama minimal 1 kali, kecuali adik-adik kos yang sudah lebih dari beberapa bulan. Nah, saat ini kan pasti semua sudah kumpul di rumah. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat, rekreasi bersama 6 bulan sekali. Ada yang belum pernah rekreasi? Oh iya ya, dari Januari kemarin atau Maret kemarin WFH, jadi nggak boleh keluar ya, membatasi aktivitas, ya barangkali udah lebih dari 6 bulan belum rekreasi. Atau malahan setiap hari sekarang adik-adik rekreasi. Karena WFH ini, belajar dari rumah. Ya, jadi rekreasinya melanggar protokol, harusnya di rumah aja ya adik jalan-jalan. Mudah-mudahan enggak ya. Memperoleh berita dari surat kabar TV ya atau media sosial ya dari HP. Kemudian anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi.
Kemudian sejarah tampak memberikan sumbangan secara teratur dan sukarela. Pernah memberikan ini? Ya, adik-adik ya barangkali keluarganya pernah ya. Aktif sebagai pengurus dalam kegiatan kemasyarakatan maupun yayasan sosial. Jadi ini keluarga tahap 4 yang terakhir ya. Jadi sudah bisa memberikan sumbangan-sumbangan dari penghasilan-penghasilan yang didapat kepada orang lain. Nah, pencapaian keluarga sehat ini sudah diatur sebenarnya oleh peraturan pemerintah. Jadi tidak sembarangan bahwa ketika keluarga memberikan press release pengumuman bahwa oh ternyata keluarga miskin di Indonesia sekarang menurun atau meningkat, keluarga sejahteranya meningkat. Itu sudah memang diatur dari undang-undang berdasarkan indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi. Sehingga tidak sembarangan kita bisa menyebutkan bahwa ini keluarga prasejahtera sehingga harus mendapatkan bantuan atau BLT ya seperti kondisi saat ini. Jadi semuanya menuntut bantuan BLT dan lain sebagainya. Padahal keluarga ini bukan keluarga yang prasejahtera atau keluarga sejahtera tingkat 1 dasar. Padahal keluarga ini sudah keluarga yang sejahtera tahap 4. Kenapa harus mengharapkan BLT kembali? Nah, seperti itu contohnya. Karena itu nggak dipahami, akhirnya ribut. Ini dapat, ini nggak dapat. Kenapa? Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan kondisi-kondisi keluarga itu dikatakan keluarga prasejahtera, sejahtera 1, 2, 3, maupun 4. Nah, barangkali itu adik-adik tambahan terkait dengan konsep-konsep yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep keluarga. Nah, sehingga harapannya nanti ketika adik-adik paham dengan konsep-konsep ini, selanjutnya adik-adik di dalam melakukan asuhan keperawatan keluarga, itu sudah mampu untuk melihat pengkajian-pengkajian yang berkaitan dengan konsep-konsep ini. Seperti tadi misalnya ketika adik-adik akan melakukan asuhan keperawatan pada keluarga, ternyata keluarga ini ada pada tahap keluarga atau tahap perkembangan keluarga preschool. Kira-kira kalau preschool tugasnya apa dan hal-hal apa yang harus kita fokuskan di dalam pengkajian asuhan keperawatan tersebut. Nah, itu salah satu contoh yang bisa digunakan konsep ini yang dikaitkan nantinya dengan asuhan keperawatan pada keluarga. Sehingga setelah melakukan pengkajian tersebut tentu membuat perencanaan dan melakukan tindakan juga berkaitan dengan tugas dan perkembangan di usia preschool tersebut. Ya. Nah, barangkali itu adik-adik yang bisa saya berikan, sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicermati dengan baik, yang tentunya nanti bisa diaplikasikan pada tahapan-tahapan berikutnya, terutama di asuhan keperawatan keluarga yang bisa dikerjakan nantinya. Ya, nah, terima kasih adik-adik atas waktu dan perhatiannya. Silakan adik-adik baca lagi terkait dengan konsep-konsep keluarga ini, terutama di luar slide yang sudah saya sampaikan ini, terutama di internet, media daring lainnya, sehingga menambah wawasan dan pemahaman adik-adik tentang konsep-konsep keluarga. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang jelas yang perlu kita diskusikan, silakan adik-adik nanti untuk berdiskusi lewat media yang sudah kita tentukan ini. Silakan di sana adik-adik bisa ngechat, bisa voice, bisa call, dan lain sebagainya untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua sehat. Saya akhiri, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat beraktivitas kembali.